setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Mohon izin untuk pengertian kami tidak bacakan. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di dalam sidang telah ditemukan fakta sebagai berikut. A. Bahwa benar latar belakang dan kedudukan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 adalah prajurit aktif TNI yang bertugas di lingkungan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Hal demikian menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang sehat jiwa dan akal pikirannya. B. Bahwa benar bahwa terdakwa di sini adalah merupakan subjek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan, dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya. Dan oleh karena itu segala perbuatan para terdakwa mampu mereka mempertanggungjawabkan secara hukum. C. Bahwa benar berdasarkan keputusan penyerahan perkara dari Kabais TNI selaku perwira penyerah perkara nomor Kep 195 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 14 April tahun 2026, para terdakwa berdinas aktif dan hingga sekarang belum diakhiri ikatan dinasnya. D. Bahwa sebagai prajurit TNI, para terdakwa juga adalah sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk kompetensi peradilan militer. Bahwa benar peran terdakwa 1 adalah sebagai inisiator atau yang pertama kali mempunyai gagasan atau ide ikut melakukan pertemuan dengan terdakwa 2, terdakwa 3, dan 4. Sebelum penyiraman terhadap saudara Andri Yunus dilakukan, menyarankan untuk melakukan pemukulan langsung kepada saudara Andri Yunus. Akan tetapi terdakwa 2 menyarankan kepada terdakwa 1 jangan dipukul, akan tetapi disiram saja dengan cairan pembersih saat itu terdakwa 3 dan 4 setuju dan menyepakati saran dari terdakwa 2, yaitu menyiram saudara Andri Yunus dengan menggunakan cairan pembersih. Mencari tahu tentang kegiatan saudara Andri Yunus menggunakan cairan ulangi. Mencari tahu tentang kegiatan saudara Andri Yunus dikontras melalui internet, dan akhirnya terdakwa 1 mengetahui agenda dan kegiatan saudara Andri Yunus yang setiap hari Kamis melaksanakan acara rutin di Monas. Mencari dan mengamati saudara Andri Yunus bersama terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan putih milik terdakwa 3. Dengan posisi terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa 2 menuju kantor kontras, mencari keberadaan saudara Andri Yunus menjadi eksekutor dalam menjadi eksekutor dalam penyiraman saudara Andri Yunus. Bahwa benar peran terdakwa 2 adalah ikut melakukan pertemuan dengan terdakwa 1, 3, dan 4 untuk merencanakan kegiatan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus, menyarankan untuk melakukan penyiraman dengan air keras atau cairan pembersih karat dengan mengatakan jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Menjadi pencari dan mengamati kegiatan saudara Andri Yunus bersama terdakwa 1, menyiapkan sarana berupa tumbler, mengambil cairan air aki dari aki bekas dan cairan pembersih karat, mencampur air aki dengan cairan pembersih karat. Kemudian cairan tersebut dimasukkan ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam. Menjadi pengemudi sepeda motor berboncengan dengan terdakwa 1 ketika melakukan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Benar peran terdakwa 3 adalah ikut dalam pertemuan dengan terdakwa 1, 2, dan 4 sebelum melakukan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus, menyetujui saran dari terdakwa 2 ketika akan melakukan penyiraman dengan air aki yang dicampur dengan cairan pembersih dengan mengatakan jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Mengusulkan untuk mencari saudara Andri Yunus dengan mengatakan besok tanggal 12 Maret kita mencari saudara Andri Yunus setelah jam dinas. Mengusulkan untuk menggunakan 2 sepeda motor dan yang membagi tugas ikut serta melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap keberadaan saudara Andri Yunus bersama dengan terdakwa 4.
dan menyediakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh terdakwa 1 dan 2, serta mengemudi sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334 CLK ketika penyiraman terhadap saudara Andi Yunus terjadi. H. Bahwa peran terdakwa 4 adalah ikut melakukan pertemuan dengan terdakwa 1, 3, dan terdakwa 2 untuk merencanakan kegiatan penyiraman terhadap saudara Andi Yunus. Ikut menyetujui saran dari terdakwa 2 ketika akan melakukan penyiraman dengan cairan pembersih, karat maksudnya, dengan mengatakan jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih, karat. Ikut serta melakukan pemantauan atau pengintaian terhadap keberadaan saudara Andi Yunus bersama dengan terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu nomor polisi B334 CLK milik terdakwa 4, dan menyediakan sarana berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor polisi B334 CLK yang digunakan oleh terdakwa 3 dan terdakwa 4. I. Bahwa benar keterbuktian mendeplegen terus serta melakukan tindak pidana dalam perbuatan para terdakwa ini sangat nyata dan kuat karena adanya pembagian peran yang sistematis, yaitu pertama, terdapat kerjasama secara sadar, yaitu pertemuan tanggal 11 Maret pukul 19.30 WIB di mana terdakwa 3 membagi tugas pengintaian adalah bukti adanya common intention atau niat bersama. Kedua, dalam pelaksanaan fisik, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bertindak sebagai pemantau atau pengintai atau memberikan aba-aba eksekusi, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertindak sebagai eksekutor, melakukan manuver motor dan melakukan penyiraman. Bahwa benar secara teori meskipun penyiraman cairan hanya 1 orang, secara hukum dalam pasal 20 huruf C semua terdakwa dianggap melakukan perbuatan tersebut secara utuh karena masing-masing kontribusinya sangat esensial bagi terwujudnya delik. Karena tanpa perintah pembagian pengintaian dari terdakwa 3, penyiraman yang dilakukan terdakwa 1 tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-1 setiap orang yang turut serta melakukan pidana telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Unsur kedua, penganiayaan berat. Untuk pengertian tidak kami bacakan. Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap adanya fakta sebagai berikut. A. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 sekitar pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Skotlet warna putih nomor polisi F3151BY milik terdakwa 3. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu nomor abu-abu nomor polisi B334 CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan kaki ke bengkel mobil Denma Bais TNI. B. Bahwa benar sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. C. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik dengan corak biru putih, celana jin warna biru, sepatu ket warna coklat dan ada warna biru di lidah. Dan belakang sepatu, sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah,
celana jin warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kemisan di Monas. D. Bahwa benar sesampainya di Monas para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andi Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andi Yunus ke tempat lain. Dan sesampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa berpisah dengan terdakwa 3 dan 4. Di mana terdakwa 3 dan 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus ke Keramat Raya untuk memantau di seputaran kantor kontras. Benar sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan 4 berhenti menunggu di seberang jalan, tepatnya di depan kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai dengan 100 meter sambil mondar-mandir. F. Benar sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus." Orangnya keluar pakai motor kuning. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mengikuti dari belakang. G. Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIB pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus ke arah Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan 2 mendahului sepeda motor Andri Yunus, sedangkan terdakwa 4 dan 3 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andi Yunus, tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang Jakarta Pusat. Sepeda motor terdakwa 1 dan 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andi Yunus. Kemudian sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andi Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus. Karena terdakwa 1 juga karena terdakwa 1 juga terkena cairan tersebut, terdakwa langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke RSCM. Sedangkan terdakwa 3 dan 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Bais TNI. Benar setelah kejadian tersebut, saudara Andi Yunus meninggalkan tempat kejadian namun baru 20 meter meninggalkan tempat tersebut, saudara Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan tersebut yang disiram kepadanya hingga saudara Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak meminta tolong sambil meletakkan tas dan buka jaket dan baju yang digunakannya saat itu. Karena berteriak dan kondisi saudara Yunus sudah merah seperti darah sehingga masyarakat di sekitar membantu dan memberikan air mineral atau aqua. Pada selanjutnya saat itu saudara Andi Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Andi Yunus dan saudara Fajri saksi 3 dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andi Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku hingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju ke mes kontras menggunakan sepeda motor. Sesampainya di mes kontras, saudara Andri Yunus meronta kesakitan hingga kedengaran oleh warga sekitar termasuk oleh saudara Nur Hadi saksi 4. Setelah warga melihat kondisi saudara Andri Yunus, warga sekitar membawa saudara Andri Yunus ke RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo menggunakan sepeda motor. J. Benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo nomor 84 Romawi 3 tahun 2006 tanggal 5 April tahun 2026 yang ditandatangani oleh Dr. Pitra Ambar Sari SPFM MPH, ditemukan trauma kimia, asam derajat 3 mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka derajat
2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam. Dan luka-luka tersebut mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar yang tidak ada harapan untuk sembuh dan sempurna. Bahwa benar setelah kejadian penyiraman aki dicampur dengan cairan pembersih karat tersebut, Saudara Adri Yunus masih dapat bisa mengendarai sepeda motor dengan mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan TKP. Bahwa benar setelah korban disiram cairan aki dicampur dengan cairan pembersih karat oleh terdakwa satu, korban berteriak kesakitan dan ditolong oleh warga sekitar dengan menyiramkan air mineral ke wajah dan seluruh badan Saudara Adri Yunus. Selanjutnya, Saudara Adri Yunus pulang ke mes kontras yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa benar Saudara Adri Yunus setelah sampai di mes kontras, saksi 4 Nur Hadi mendengar Saudara Adri Yunus berteriak kesakitan. Kemudian saksi 4 melihat Saudara Adri Yunus diantar oleh temannya ke RSCM. Bahwa benar menurut keterangan ahli Dr. Parionto saat Modiwiryo, Saudara Adri Yunus menjalani perawatan di RSCM sejak tanggal 13 Maret tahun 2026 sampai dengan 15 April tahun 2026. Selanjutnya Saudara Adri Yunus diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan mulai tanggal 16 April tahun 2026. Bahwa benar operasi penambalan kulit dilakukan dengan menggunakan lapisan tulang dan kulit tipis dari paha untuk menutupi area luka yang luas. Dan saat ini penutupan kulit telah mencapai 98%. Namun pemulihan secara sempurna memerlukan waktu dan peluang korban Saudara Adri Yunus korban Saudara Adri Yunus untuk sembuh diperkirakan adalah sebesar 80%. Bahwa benar ahli Dr. Prebi Marta SPM UBSP KBR sebagai dokter spesialis mata dari RSCM menilai bahwa kesembuhan fungsional dan visual pasien di masa depan tergantung pada tahap penyembuhan dan rehabilitas yang berkelanjutan. Evaluasi berkala dan observasi lanjutan diperlukan untuk menilai perkembangan dan kemungkinan komplikasi tambahan selanjutnya akan korban Selanjutnya korban akan dirujuk ke rumah sakit mata yang berada di negara India. Bahwa benar selain hal tersebut di atas, mendasari fakta yang terungkap di persidangan, tujuan para terdakwa sejak awal hanya untuk memberikan pelajaran semata tanpa mengetahui akibat dari para terdakwa akibatnya. Dan para terdakwa baru mengetahui akibatnya setelah wajah terdakwa satu terciprat cairan tersebut. Sehingga niat atau mens rea awal para pelaku yang direncanakan melakukan penyiraman biasa, namun akibat eksekusi tersebut terjadi dampak yang di luar dugaan berupa adanya luka berat, akan tetapi para terdakwa tidak menghendaki luka berat sejak awal, namun hukum membebankan pertanggungjawaban atas akibat yang dilakukan oleh para terdakwa. Benar perbuatan para terdakwa inkasu niat atau mesrea awal para pelaku yang direncanakan hanya melakukan penganiayaan biasa, namun ternyata akibat eksekusi fisik tersebut terjadi dampak yang di luar dugaan, yaitu korban menderita luka berat. Bahwa benar penyiraman cairan aki dan cairan pembersih karat terhadap korban yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan secara berulang atau berkali-kali, karena faktanya perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa satu hanya sekali. Berdasarkan uraian yang terbukti atas, maka unsur kedua penganiayaan berat tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum. Bahwa oleh karena dakwaan primer unsur kedua tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga auditor militer tidak perlu lagi membuktikan unsur 3 sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primer. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh auditor. Terima kasih.